Halo semuanya, hari ini istimewa banget kita kedatangan Dokter Vito Damai. Iya. Ya, hai Bang Radit. Halo. Aku juga pengennya halo semuanya gitu. Sama dong, ini juga halo semuanya. Oh iya bener ya. Ini saya gambar sendiri. Bener itu gambar seriusan? sendiri. Iya makanya Wow. jelek. Makanya. Mau bilang wow tapi lanjutannya ya udah deh. Iya. Dokter Vito ini spesialis jantung dan pembuluh darah. Iya. Betul. Dan punya klinik varises kalau nggak salah ya. Iya benar. Di daerah mana tuh kalau boleh tahu? Jakarta Varises Clinic di Patal Senayan. Di Patal Senayan. Oke, kita mulai dari ininya dulu nih. Karena saya ngelihat Dokter Vito lengkapnya ya. Namanya nih. Dr. Vito Anggarino Damai, SPJP dalam kurung K, MKes, IVO strip K, Viha, Vica, VASCC. Apa ini? Panjang banget gelarnya ya. Biasa agak kuper, jadi banyakan sekolah. Banyakan sekolah. Boleh tahu nggak nih apa aja? SPJP ini spesialis Jantung dan pembuluh darah. jantung pembuluh darah. Dalam kurung K itu apa? Kayaknya itu konsultan. Konsultan. Jadi kalau ada spesialis, Ya. spesialis itu biasanya kita akan bisa ngambil lagi, training lanjut lagi untuk lebih ke ya lebih subspesialis lagi lah gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ada orang dengan gelar spesial tertentu ada K-nya berarti dia konsultan, dia bidangnya lebih mendalam lagi. Oke, jadi udah spesialis jantung pembuluh darah, terus lebih mendalam lagi. Mendalamnya itu di varisesnya itu atau? Ya apa ada yang lain, aku tuh mendalam sebenarnya di bidang intervensi kardiologi dan bidang vaskular. Nah bahasa Inggrisnya itu artinya pemasangan ring, stent jantung. Terus udah gitu pembuluh darah tuh kayak orang yang pembuluh darahnya kesumbat kakinya. Terus itu bisa kita buka juga sumbatannya. Termasuk kalau orang varises, karena varises itu termasuk penyakit pembuluh darah sebenarnya. Tapi belajarnya itu pembuluh darah kebanyakan dokternya tuh dokter jantung dari spesialis pembuluh darah ini. Cuman Anda lebih ke varises gitu ya atau gimana? Ya jadi kita lebih dalam lagi, kita harus sekolah lagi untuk memperdalam itu. Lalu sekolah lagi atau course lagi untuk lebih memperdalam lagi. Oh, tapi Dokter Vito ini awalnya memang pasti ngurusin jantung dong, karena kan ini yang awalnya kan. Iya, jadi memang sekarang saya karena masuk ke bidang yang lebih dalam tadi itu, saya lebih banyak mengurusi pembuluh darah, termasuk pembuluh darah jantung. Jantung kalau misalkan ada sumbatan serangan jantung, maka itu kan ada sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Nah itu kita mesti pasang stent misalnya, atau kita mesti balon. Nah itu pasang stent atau pasang ring jantung itu adalah bagian dari subnya saya. Ketika di balon dia gini nggak? Terbang dong, itu dipompa. Bercanda ya. Ya terus itu udah ya, SPJP dalam kurung K. MKes Master Kesehatan berarti atau apa? Ya Master Kesehatan. Jadi itu cerita pendeknya, cerita dulu itu pas lagi sekolah spesialis. Ada wacana bahwa spesialis itu tidak dianggap sebagai S2 kan memang. Jadi itu dianggap sebagai pendalaman profesi. Jadi kalau mau sekolah S3 lagi, maka dia harus sekolah S2 dulu. Nah waktu itu karena punya cita-cita sekolah S3, jadi aku pikir-pikir, waduh nanti gak bisa sekolah lanjut lagi nih. Jadi sekarang daftar lagi deh gitu, biar sekalian sekolahnya gitu. Bener-bener gak ada pergaulan ya. Kurang makanya. Belajar mulu. Terus IVO strip K. Nah ini berkaitan dengan aku ambil sekolah S3 juga di bidang dengan exercise fisiologi. Itu bidangnya kayak semacam exercise olahraga berhubungan sama kardiovaskular. Jadi ada program pelatihannya juga namanya ahli ilmu faal olahraga. Nah jadi itu yang aku waktu itu course bilang itu. Karena kalau kita lari atau apa itu hubungannya sama pembuluh darah juga ya. Dan jantung. Dan jantung juga. Viha, Vica ini Viha, Vica. Jadi ini kalau misalkan seseorang itu lulus semacam sertifikasi di ujian nasional di Indonesia, itu ada namanya Viha atau Fellowship Indonesian Heart Association. Nah, kalau yang Vica itu semacam organisasi internasional yang membawahi ya itu dokter-dokter yang punya minat di bidang pembuluh darah. Berarti ini anggota organisasi ya? Iya, semacam dia memberikan persyaratan untuk bisa bergabung dan bisa mendapatkan titel itu kalau sudah lulus lebih dari 5 tahun, pernah mempublikasikan karya internasional, jadi semacam ada penulisan publikasi jurnal ilmiah dan lain-lain, pernah berkontribusi dalam bentuk bicara, seminar, nah itu dan mendapatkan rekomendasi untuk bisa itu dari perhimpunan juga ceritanya. Oh ini memang bener nih dokter betul yang mendalami bidang pembuluh darah nih. Nah itu mereka basicnya di New York. Makanya waktu tahun 2022 aku sempat posting tuh, aku bilang bukan cuma orang Indonesia bisa jalan di catwalk
di New York, lalu ada komedi Indonesia bisa berkarir di New York. Saya juga sekarang pingin stand up di New York gitu, cerita stand up tapi saya membawakan ilmiah ceritanya. Nyindir Panji, lo masih open mic $5 kan Panji. terus. Nah itu jadi itu organisasinya itu. Nah aku kan kalau kita di keseminatan kedokteran itu kita mesti bergabung itu supaya kita bisa dapat update terus ilmunya. Bener, karena nggak never ending learning ya. Ya begitulah ternyata. Oke, berarti nggak semua spesialis jantung pembuluh darah itu anggota ini dong, pasti kan? Nggak. Oke, karena ada syaratnya lagi ya. Betul. Nah yang terakhir nih, VASCC. Nah ini juga adalah semacam kolegium di Asia Tenggara. Jadi dia merecognize dokter-dokter yang mereka anggap ini sesuai dengan karirnya untuk bisa diakui sebagai bagian dari komunitas dokter jantung se-Asia Tenggara. Itu anugerahnya itu. Jadi dia berhak mendapatkan title itu di belakang namanya. Ya kita udah habis 15 menit buat gelar aja ya. Jangan-jangan terdikat gitu ya. Baru ngejelasin gelar aja udah panjang banget nih. Gue kira panjang banget. Lagi Maradit. Oke makasih semuanya. Gitu aja. Oke ini kita langsung ya. Ini sebelum ketemu tadi saya sempat lihat data penyakit yang paling membunuh di Indonesia. Nomor 1 itu stroke 19, sekian persen. Yang kedua jantung 14, sekian persen. Kenapa di Indonesia ini penyakit jantung itu yang banyak membunuh orang-orang? Ya penyakit jantung ini banyak orang gak tahu karena di silent killer. Jadi dia tuh membunuh tiba-tiba dan paling sering nih orang kalau ditanya kok gak ada keluhan apa-apa. Gak pernah ada riwayat jantung gitu. Tiba-tiba kok begitu. Nah makanya kenapa paling banyak. Karena orang gak nyangka. Orang gak ada riwayat. Itu seringkali karena mereka gak tahu gejalanya apa. Contoh nih mereka pasien nih kemarin ya. Dia bilang dok kok bisa serangan jantung ya. Padahal selama ini gak pernah riwayat apa-apa. Gak pernah ada keluhan. Lalu kita tanya nih kan. Selama ini emang kalau olahraga atau latihan itu pernah ada sakit dada gak? Ya ada sih kadang-kadang. Cuma dikerok kan baik. Nah itu bu gejalanya mungkin. Tunggu. Gimana cara kita membedakan ketika olahraga ini sakit gara-gara mau jantungnya bermasalah sama sakit kayak kecapean. Kan orang apa masuk angin kan orang enggak ini ya. Nah bedanya memang kalau misalkan orang karena jantung penyakitnya itu biasanya dia ketika dia olahraga aktivitas dadanya sakit misalnya. Lalu ketika dia diem istirahat hilang. Dia begitu lagi sakit lagi. Dia begitu lagi kalau istirahat lagi hilang lagi. Mirip kayak orang naik mobil nih. Mobilnya ada masalah mesinnya. Kalau misalkan kita starter aja mungkin dia biasa aja, itu gak ada keluhan katanya. Lalu kalau digas, gigi 2, gigi 3 kok empot-empotan. Giliran dia diem lagi, udah diem. Jadi mesinnya rusak, makin berat dia olahraga, makin sakit jantungnya karena sumbatannya tuh gak kasih oksigen cukup banyak. Berarti artinya adalah penyebab kematian paling besar ini penyakit jantung koroner itu ya berarti ya? Ya paling sering jantung koroner. Artinya ada penyumbatan di aliran darah ke jantung? Iya betul. Oh, karena kan yang satu lagi ada juga tuh yang penyakit jantung bawaan. Ya, itu beda bawaan. Lagi tuh. Lain, jantung bawaan tuh misalnya klepnya bocor atau sekat jantungnya nggak kebentuk. Ya orang bilang bocor alus lah, ada yang bilang nih bocornya banyak, ada yang bilang jantungnya lobang atau bolong gitu ya. Tapi jantung bawaan, it means nggak berhubungan dengan aktivitas kita. Jadi orang yang mager, makan banyak minyak itu nggak hubungan sama jantung bawaan, itu dari lahir emang udah ada. Nah, kemarin itu ini gara-gara umur juga nih. Jadi sekarang udah mulai ada tawaran. Ada teman kan banyak yang dokter juga. Terus dia kemarin nawarin, mau nggak lu ini check up di ini kita di rumah sakit kita? Karena soalnya sekarang penyakit jantung itu nyerang orang di bawah 40 dia bilang. Wah iya banget. Iya banyak ya bener? Iya banget, iya banget. Nah lu kan mau 40 dia bilang gitu. Itu udah gak enak banget tuh bacanya itu. Lu kan mau 40. Lu cek deh dia bilang gitu kan. Kebetulan aku ada beberapa saudara yang ada sejarah jantung sih. Hampir semua saudaraku punya jantung. Ya kalau gak punya jantung gak hidup dong. Bercanda ya. Enggak, tapi emang ada sempat punya serangan jantung. Udah sempat pasang ring juga. Jadi emang bener-bener deg-degan waktu itu. Dan akhirnya dia masuk apa CT scan atau apa ya? Pokoknya dialirin cairan. Iya, kontras. Kontras ya? Iya. Rasanya anget banget. Betul anget sih. Bener kan? Tapi gak nyaman sebenarnya. Gak nyaman. Tapi langsung ngalir. Iya. Terus ketemu tuh ini gue gambaran jantungnya. Kemarin sempat bilang kayak bersih, masih bersih dan lain-lain. Jadi bagus sih good katanya. Yeah. Dan gak usah diulangin setahun sekali. Gak perlu. Bener gak? Betul. Katanya nanti berapa tahun lagi baru cek lagi aja. Betul. Nah tapi itu kan kebetulan bersih nih. Tapi sebenarnya karena kata temen yang tadi seberapa
prevalensinya itu sekarang seberapa mungkin anak muda kena serangan jantung? Angka prevalensi itu kadang tertutup sama orang yang mungkin meninggal mendadak atau ya mungkin game over mendadak gitu ya. Game over mendadak tuh maksudnya tiba-tiba sekali serangan meninggal? Tiba-tiba serangan gak ada. Nah terus kan orang Indonesia kan gak kebiasa kalau di luar negeri mereka kan akan ada forensik pemeriksaan, lalu mereka tahu nih sebabnya apa. Di sini kan nggak, oh ya udahlah gitu kan. Jadi mungkin nggak tahu akhirnya, makanya angka prevalensi itu dianggap kecil. Kesannya tuh walaupun kita bilang gede, itu sebenarnya mungkin masih kecil. Karena pada kenyataannya hampir tiap hari orang serangan jantung kok. Di dunia ini dalam 3 detik sekali orang 1 kali serangan jantung. Itu katanya orang luar negeri. Di Indonesia kan kita nggak hitung. Okay. Nah berapa? Nah kita nggak tahu aja. Tapi kenyataannya contoh nih kemarin sempat long weekend kan. Long weekend itu aja aku ketemu pasien 2 orang di bawah 40 tahun. Satu 38, satu lagi 40 tahun. Itu serangan jantung. Dan itu keluhannya nggak jelas juga. Menurut mereka, wah ini kok cuma sakit lambung aja, sakit mah katanya. Sakit mah nih kayaknya. Nah satu lagi bilang sakit punggung. Padahal kalau kita tanya-tanya ulang, ternyata mereka memang benar ada indikasi serangan jantung. Tambah lagi kita cek EKG-nya, listrik jantung. Tambah lagi kita cek namanya enzim jantung. Kita bisa lihat tuh, oh enzim jantung naik berarti ada kemungkinan kerusakan jantung. Nah tambah CT scan kelihatan sumbatan. Wah ini udah jelas lah. Nah hanya memang yang aku khawatir itu banyak orang tuh nggak tahu bahwa dia udah punya gejala sebenarnya. Mirip lah gini lah, waktu kemarin pas COVID nih ya. Ada pasien datang nih ke poli kan. Dok, saya OTG kayaknya. Swabnya positif sih, cuma saya sih OTG gitu. Oh bapak jadi kalau gitu kalau nggak ada rasa apa-apa ya udah pulang aja pak, nggak apa-apa. Nah cuma ini dok, kadang-kadang nih ya, saya kadang-kadang